Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 456. Setelah keluarga Van gagal, maka di Zonghai, tidak ada yang bisa berurusan dengan Li Dong. Dengan cara itu, grup Lin akan mendapatkan pijakan yang kuat di Zonghai dalam waktu singkat, dan kemudian akan menuju ke utara. Kelompok Lin pergi ke utara, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah Master Besar Li Dong pergi ke utara. Begitu Li Dongbei naik dan bergabung dengan Chen Xiaodao, mereka akan menjadi dua tuan besar. Kekuatan semacam itu, seluruh keluarga Cui, tidak akan terbendung. Tidak. Kamu harus memikirkan cara lain. Wajah Cui Ze berubah lagi, dan tiba-tiba, dia memikirkan beberapa hal. Yan Feng, dalam 2 hari, apakah China Shipping akan mengadakan lelang? Yan Feng terkejut. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ya, lusa adalah lelang Zonghai kami yang diadakan setiap 2 tahun. Pada saat itu, orang-orang dari banyak keluarga besar dari seluruh negeri akan berkumpul, karena ada banyak pembelian pasar yang tersedia di pelelangan. Sesuatu yang tidak. Selain itu, pelelangan ini akan diadakan di Hotel Millennium Yan kami. Mendengar ini, mata Cui Ze sedikit menyipit. Dia memikirkan cara lagi. Ketika Li Dong melepaskan bibir Lin Yurou, kepala gadis itu benar-benar kosong. Dia terengah-engah, merasa kekurangan oksigen. Li Dong menatapnya, seolah ada api yang membara di hatinya. Gadis ini benar-benar menggoda. Melihat tatapan Li Dong, wajah Lin Yurou memerah. Dia meletakkan tangannya di dada Li Dong dan menggigit bibir merah terangnya dengan ringan. Kamu biarkan aku pergi. Li Dong mengklik bibir merahnya dan berkata sambil tersenyum, ayo kita cuci bersama. Petik 2. Aku tidak menginginkannya. Petik 2. Lin Yurou berjuang untuk bangun, kamu cepat mandi, aku akan tidur dan menunggumu. Petik 2. Mendengar ini, hati Li Dong tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada pertunjukan. Jadi dia berhenti mengganggu Lin Yurou dan membiarkannya keluar. Setelah Lin Yurou keluar, Li Dong membutuhkan waktu 3 menit untuk menyelesaikan mandinya. Dia mengambil jubah mandi dan mengenakannya, lalu keluar. Pada saat ini, Lin Yurou sedang duduk di tempat tidur dengan tangan bersilang dan kedua pahanya yang ramping diterangi oleh cahaya di dalam ruangan. Mata Qius Hui itu menatapnya dengan sedikit malu. Pada saat ini dia sudah berantakan. Li Dong melangkah maju dan melemparkan Lin Yurou ke bawah, mencium telinga dan leher merah mudanya. Mata Lin Yurou langsung kabur. Dia memegang kepala Li Dong dengan kedua tangan, pikirannya kosong. Di dalam hatinya, tidak ada rasa takut, yang ada hanya rasa malu. Karena orang yang berbuat jahat padanya adalah suaminya, dan dia akan melalui momen ini cepat atau lambat. Dia juga merindukan saat ini datang. Akhirnya, ketika Li Dong tidak bisa menahan diri untuk melangkah lebih jauh. Bang bang bang. Saat itu, pintu kamar diketuk. Ketukan pintu yang tiba-tiba ini, seperti baskom berisi air dingin, mengalir deras ke kepala Li Dong dan Lin Yurou. Lin Yurou membuka matanya, bingung sebentar, lalu panik. Li Dong berdiri dari Lin Yurou dan berkata dengan marah, sudah terlambat, siapa yang begitu bodoh? Adalah hal yang baik untuk diinterupsi pada saat seperti ini, karena temperamen Li Dong cukup baik, dan dia ingin mengutuk. Lin Yurou menutupi dirinya dengan selimut, tersipu terlalu keras untuk melihat orang. Li Dong bangkit dari tempat tidur dengan mengutuk, berjalan mendekat dan membuka pintu. Begitu saya membuka pintu, saya melihat Han Xinghuai berdiri di luar. Melihat Li Dong, Han Xinghuai tiba-tiba menunjukkan senyum yang sangat cerah. Tuan Li, selamat malam. Jika itu normal, Li Dong mungkin akan menyapa orang dengan senyuman, tetapi sekarang dia sangat tertekan dan menatapnya dengan dingin. Kentut sekali, lepaskan jika kamu kentut. Bajingan ini,
dia hampir mencapai hal yang baik dengan Lin Yurou barusan. Hal baik yang mengganggunya saat ini benar-benar tak termaafkan. Melihat wajah Li Dong yang tidak sedap dipandang, Han Xing mengguncang hatinya. Dia tidak tahu bahwa kedatangannya yang tiba-tiba telah mengganggu perbuatan baik Li Dong. Mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Tuan Li, saya di sini untuk mengirimi Anda sesuatu." Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan surat undangan dari sakunya dan menyerahkannya. "Ini adalah lelang kami yang paling terkenal di Zonghai. Ini diadakan hanya sekali setiap 2 tahun. Ada begitu banyak harta langka di dalamnya. Jika Anda tertarik, Tuan Li mungkin juga pergi dan melihatnya." Petik 2. Han Xinghuai buru-buru memperkenalkan, "Saya mendengar bahwa akan ada perhiasan unik yang disebut Startir di pelelangan ini. Jika Tuan Li dapat memotretnya dan memberikannya kepada Presiden Lin, dia pasti akan menyukainya." Alasan mengapa dia datang ke sini sangat terlambat adalah karena dia ingin mengungkapkan kepentingannya kepada Li Dong. Karena belum lama ini, dia mendapat pesan. Versas, yang kakinya diganggu oleh Li Dong, keluarga mereka semua hancur. Selain Versas, Fan Qingxia, Jiang Tao dan Fan Weize semuanya sudah dipenjara. Dan penyebab semua ini adalah Li Dong. Berita ini sangat mengejutkannya. Izinkan saya bertanya, siapa yang dapat dibawa ke wilayah Angkatan Laut China, tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tetapi juga mengirim keluarga Fan ke penjara. Tidak ada keraguan bahwa Li Dong dapat melakukan ini, dan kemampuannya benar-benar di luar imajinasinya. Dia sangat beruntung karena dia memilih untuk berdiri di sisi Li Dong ketika dia berada di Hotel Juhao. Sekarang Li Dong telah memenangkan kemenangan penuh, itu berarti paha yang dia pilih untuk dipegang sama stabilnya dengan Gunung Tai. Jadi dia segera membawa surat undangan ke pelelangan dan memberikannya kepada Li Dong untuk menunjukkan niat baiknya. Setelah mendengarkannya, kemarahan Li Dong mereda banyak. Meskipun pihak lain mengganggu perbuatan baiknya, orang ini juga baik. Dia menerima surat undangan dan berkata dengan ringan, "Baiklah, begitu, terima kasih." Petik 2. Sama-sama, kalau begitu saya pergi dulu, Tuan Li, selamat malam. Petik 2. Han Xing tersenyum dan membungkuk, lalu pergi. Cukup dengan mengirimkan surat undangan dan menunjukkan kebaikannya. Li Dong menutup pintu lagi, masuk ke kamar, dan menjatuhkan surat undangan di atas meja sesuka hati, lalu dia menatap Lin Yurou, dan hatinya mulai gelisah lagi. Tetapi, Lin Yurou sudah berbaring di tempat tidur, dan ada suara napas yang merata. Gadis ini benar-benar tertidur. Li Dong tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba. Apakah ini terlalu cepat? Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin melanjutkan hal semacam itu malam ini. Li Dong menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dia mematikan lampu, berjingkat ke tempat tidur, memilih postur yang lebih nyaman, dan kemudian berhenti bergerak. 2 hari kemudian, pukul 2 siang, di pintu masuk Millennium Hotel Zonghai, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti perlahan. Ketika pintu mobil terbuka, Li Dong berjalan keluar dari taksi dengan setelan jas, lalu dia membuka pintu belakang dan Lin Yurou berjalan keluar. Hari ini, lelang terpenting di Laut Cina Timur diadakan di sini, dan Li Dong secara alami tidak berpakaian terlalu santai. Bocah mobil di pintu masuk hotel segera berjalan, mengambil kunci mobil di tangan Li Dong, dan pergi ke parkir. "Ayo masuk." Petik 2. Li Dong tersenyum. Lin Yurou meraih tangan Li Dong dan berjalan masuk. Bab 457. Setelah Li Dong membagikan surat undangan kepada penjaga keamanan di pintu, dia dibebaskan. Millennium Hotel ini berbeda dari hotel high-end biasa, lebih seperti klub pribadi. Lingkungan keseluruhan adalah arsitektur bergaya Cina, dengan pegunungan dan perairan, tetapi memiliki konsepsi artistik yang unik. Li Dong dan Lin Yurou menemukan sofa dan duduk. Sekarang adalah waktu masuknya. Di lingkaran lelang, ini disebut waktu pertukaran lingkaran.
Lelang yang sebenarnya harus diadakan di lantai atas selama 1 atau 2 jam. Mari kita duduk di sini sebentar dan makan makanan ringan. Petik 2. Li Dong tersenyum. Ya. Lin Yuro mengangguk. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami tahu tentang hal-hal seperti pelelangan, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Kali ini Li Dong membawanya ke pelelangan, dan dia sedikit berharap. Karena Li Dong memberitahunya bahwa ada banyak hal yang tidak tersedia di pasar di lelang ini, jika Anda dapat menemukan sesuatu yang Anda sukai, maka itu akan menjadi luar biasa. Ini tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tetapi juga memperluas kontak, sehingga Lin Yuro tidak jijik untuk berpartisipasi dalam acara semacam ini. Di seluruh aula perjamuan, kebanyakan dari mereka adalah 3 atau 5 orang bersama, minum anggur merah dan mengobrol. Jas pria dan sepatu kulit, wanita mengenakan gaun yang layak, cukup seksi. Apakah ada mitra dari grup Lin kami? Jika Anda merasa bosan, Anda dapat berbicara dengan mereka. Petik 2. Lin Yuro menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Petik 2. Sebagai perbandingan, dia masih lebih suka duduk di sini bersama Li Dong. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita yang memegang cangkir hak tinggi datang. Salah satu wanita datang dan menatap Lin Yuro dengan heran. Hah? Yuro, kamu juga di sini. Lin Yuro melihat dan menemukan bahwa wanita ini adalah Li Yuling. Di Hotel Juhao hari itu, untuk melindungi Han Xiuming hampir mencekiknya sampai mati. Meskipun wanita ini sangat menyebalkan, setelah kejadian itu, kesan Lin Yuro terhadapnya telah banyak berubah. Yah, kamu juga di sini. Lin Yuro tersenyum dan menyapa. Li Yuling hari ini jelas berpakaian bagus, dan dia jelas sedang bersiap untuk mengenal beberapa talenta muda di pelelangan. Setelah kejadian di Hotel Juhao beberapa hari yang lalu, kesannya terhadap Lin Yuro juga banyak berubah. Itu juga hari itu setelah dia benar-benar menyadari bahwa Han Xiuming tidak mencintainya, jadi untuk Han Xiuming, dia bisa dianggap menyerahkan hatinya. Dia sekarang setua bunga, dan setelah beberapa hari, dia menyesuaikan suasana hatinya. Selain itu, dia cukup baik dan memiliki uang dalam keluarga, jadi jika dia memiliki tempatnya, dia secara alami dapat menarik banyak pria untuk mengelilinginya. Di antara pria dan wanita di sekitarnya, beberapa adalah penduduk asli China rantau, dan beberapa dari Xiangjiang. Orang-orang ini, status keluarga di belakang mereka tidak rendah, mereka semua adalah raksasa sejati. Karena usia yang sama, orang-orang ini berkumpul dalam lingkaran dalam pelelangan ini. Alasan mengapa dia berinisiatif untuk menyapa Lin Yuro adalah karena seseorang menunjukkan jalan yang jelas padanya. Orang itu, bernama Cui Ze, dari keluarga Cui Utara, adalah tuan muda dari keluarga Cui. Kemarin Cui Ze mendekatinya dan memintanya untuk berinisiatif menjalin hubungan dengan Lin Yuro. Ini tidak hanya baik untuknya, tapi juga baik untuk keluarganya. Karena suami Lin Yuro sangat kuat. Li Yuling sangat setuju dengan poin ini. Jadi hari ini dia bertanya bahwa Lin Yuro juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi dia membawa teman-teman ini untuk berkenalan. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah digunakan sebagai senjata oleh Cui Ze tanpa terlihat. Hei, Li Yuling, apakah ini temanmu? Dia terlihat sangat cantik, apakah kamu tidak memperkenalkan saya? Sebuah suara terdengar. Mengikuti suara itu, dia melihat seorang pria tampan yang berpakaian bagus dan dengan segelas anggur merah berdiri di sana, menatap Lin Yuro sambil tersenyum. Dia adalah temanku, Lin Yuro, dari Provinsi Tianxing. Petik 2. Li Yuling berkata sambil tersenyum. Halo, Nona Lin, nama saya Liu Weicheng, penduduk asli China Siping. Lin Yuro mengabaikannya. Senyum di wajah Liu Weicheng tiba-tiba membeku. Tapi dia masih sangat sopan, menatap Li Dong di sebelahnya, kalau begitu ini. Lin Yuro tahu bahwa Li Dong tidak suka diganggu, jadi dia menyela Liu Weicheng,
dia adalah suamiku dan tertarik dengan pelelangan hari ini, jadi mari kita datang dan melihatnya. Dia sedang beristirahat sekarang, tolong jangan ganggu dia. Petik 2. Kata-kata jatuh. Sentuhan kekecewaan melintas di wajah Liu Weicheng. Dia melihat bahwa Lin Yurou tidak hanya cantik, sosok yang baik, dan temperamen yang hebat, dan mengira dia lajang. Tak disangka, bunga yang terkenal itu sudah berkuasa. Dia tidak berbicara, tetapi salah satu pria dan wanita, salah satunya sangat cantik, menatap Li Dong, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia memandang Li Dong dengan penuh minat, selalu merasa bahwa pria ini memiliki pesona yang tak dapat dijelaskan yang membuatnya bergerak. Jadi dia tidak bisa tidak berkata, karena saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, maka saya dianggap sebagai orang di dalam lingkaran. Petik 2. Itu, pria tampan, namaku Lu Xiyu, dari Xiangjiang, kalian berteman saat bertemu, apa kalian tidak memperkenalkan diri? Kalimat terakhir jelas ditujukan kepada Li Dong. Wanita bernama Lu Xiyu ini mengabaikan tatapan marah Lin Yurou. Dia menatap Li Dong dengan mata terik, tetapi suaranya sangat manis dan lembut, dan pria biasa tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah serangan suaranya. Li Dong membuka matanya dan melirik semua orang, sangat acuh tak acuh. Maaf, saya tidak satu lingkaran dengan Anda, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Petik 2. Untuk wanita muda kaya dan berkuasa ini, Li Dong tidak tertarik sama sekali, apalagi pria tadi, yang secara aktif menanyakan nama Lin Yurou, yang membuat kesan Li Dong terhadap mereka semakin buruk. Ketika kata-kata ini jatuh, tidak hanya Lu Xiyu, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Mereka hidup 20 tahun, dan mereka belum pernah melihat pria yang begitu menantang. Terutama Lu Xiyu, penampilan dan sosoknya sebanding dengan Lin Yurou, dan dia juga sangat terkenal di Xiangjiang. Undangan dari wanita cantik seperti itu, apakah pria ini menolak tanpa ragu-ragu? Ini terlalu gila, kan? Bahkan jika istri Anda ada di samping, tidak harus seperti ini, kan? Selain itu, perkenalkan diri Anda, apakah Anda membutuhkan banyak waktu? Kuncinya adalah nada bicara Li Dong seolah-olah orang-orang yang hadir ini tidak pantas untuk mengetahui namanya. Bahwa Liu Weicheng buru-buru berdiri di depan Lu Xiyu. Dia meraih lengan putih Lu Xiyu dengan satu tangan dan berkata prihatin, "Xiyu, apa yang kamu lakukan dengan pria seperti ini? Orang-orang jelas tidak tahu malu." Petik 2. Lu Xiyu tersenyum, dan dengan lembut melepaskan diri dari tangan Liu Weicheng. Liu Weicheng merasa sedikit kesal, matanya langsung tertuju pada Li Dong, dan dia berkata dengan dingin, "Wah, apa-apaan kamu, berpura-pura berada di depan kami. Kamu bisa mengetahuinya untuk Lao Su, kami mengenalmu, itu untuk Anda." Li Dong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia benar-benar tidak ingin memarahi kakak laki-laki ini, dan dia hanya menurunkan identitasnya. Dia langsung berdiri dan berkata kepada Lin Yuju, "Di sini terlalu berisik, ayo jalan-jalan." Petik 2. Lin Yurou mengangguk dan kemudian berdiri. Namun, di mata Liu Weicheng, tindakan Li Dong diakui oleh Li Dong. Secara khusus, dia memperhatikan bahwa tatapan Lu Xiyu melihat ke sini, dan keinginannya untuk berekspresi menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangannya, meraih Li Dong yang hendak pergi, dan memerintahkan, "Mau pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa meminta maaf kepada Xiyu dulu." Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sangat tampan. Saya bahkan merasa bahwa Lu Xiyu sudah jatuh cinta, dan mungkin dia bisa menahan Lu Xiyu di bawah selangkangannya dengan membuka kamar di malam hari. Wajah Li Yuling berubah banyak ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu karakter Li Dong. Bahkan Versas diinterupsi olehnya, hal macam apa Liu Weicheng. Status keluarga Liu di Zonghai tidak tinggi, dan kekuatan ekonominya tidak buruk, dibandingkan dengan status keluarga Han, kesenjangannya tidak kecil.
Bahkan kepala keluarga Han, Han Xinghuai, berlutut di depan Li Dong. Di mana Liu Weicheng berani melakukan ini? Belum lagi dia adalah satu-satunya putra keluarga Liu, bahkan jika kepala keluarga Liu datang, diperkirakan dia akan berlutut di depan Li Dong. Liu Weicheng, apakah kamu gila? Lepaskan, Tuan Li bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Petik 2. Li Yuling berteriak. Keluarganya memiliki urusan bisnis dengan keluarga Liu, dan dia tidak ingin melihat Liu Weicheng mendapat masalah. Tuan Li, Zonghai, bagaimana bisa ada keluarga kaya yang bermarga Li? Ada keluarga Li di Yanjing di utara, tapi bagaimana mungkin si kecil yang berjongkok di depannya adalah milik keluarga Li di Yanjing? Karena itu, saya takut menjadi orang yang berbulu. Liu Weicheng mencibir, pergi ke ibumu, Tuan Li. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Li Dong dingin, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Gara-gara orang ini, kalimat ini menghina ibunya yang sudah meninggal. Awalnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk tidak bergabung dengan lingkaran ini, jadi dia memilih untuk pergi dengan Lin Yurou sesegera mungkin. Namun ada orang yang terlahir ditakdirkan untuk mati, bahkan secara lisan menghina ibunya, ia tidak perlu bersabar. Detik berikutnya, Li Dong memutar tangan kanannya dan menggenggam lengan Liu Weicheng dengan backhandnya. Setelah itu, tekanan sengit, retakan. Semua orang hanya mendengar suara renyah, dan lengan Liu Weicheng langsung hancur. Hampir 360 derajat distorsi. Liu Weicheng tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan tiba-tiba mematahkan tangannya. Rasa sakit yang kuat membuatnya melolong. Lu Xiyu dan yang lainnya bahkan menutup mulut mereka, jelas terkejut. Tapi semua ini masih jauh dari selesai. Li Dong tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang langsung ke tubuh Liu Weicheng. Ledakan. Tubuh Liu Weicheng menyentuh tanah, otaknya pusing dan wajahnya penuh darah. Kamu bocah sebenarnya. Bab 458. Liu Weicheng meraung marah, tetapi Li Dong tidak memberinya hak untuk berbicara. Mulutmu terlalu kotor, jadi jangan bicara lagi. Petik 2. Suara dingin itu jatuh, seperti pernyataan kematian. Li Dong meraih leher Liu Weicheng dan membanting langsung ke meja kaca temperet. Tekanan kuat menghantam mulut Liu Weicheng langsung ke meja kaca. Semua gigi patah. Mulutnya muntah darah. Wajah Li Yuling pucat, dia dengan cepat meraih tangan Li Dong dan membujuk, Tuan Li, jangan. Li Dong melirik Li Yuling, matanya tidak berfluktuasi sama sekali. Dia tidak bisa menghentikan apa yang harus dia lakukan. Kemudian, dia meraih pakaian Liu Weicheng, mengangkatnya lagi, dan membantingnya ke meja kaca yang retak. Kang dan, dengan suara keras, meja kaca temperet langsung hancur. Pada saat ini, seluruh aula sunyi. Penonton jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua mata tertuju pada Li Dong dan Liu Weicheng. Matanya sangat ngeri. Pada saat ini, Liu Weicheng telah berubah tanpa bisa dikenali. Seluruh mulut hancur dan hampir terdistorsi. Semua orang menatap Li Dong dengan kaget. Lagi pula ini ada di Millennium Hotel, sangat merepotkan. Apakah orang ini mencari kematian? Anda tahu, keluarga di balik pelelangan ini adalah keberadaan yang membuat semua orang di Xiangjiang kagum. Bahkan ada master dikabarkan yang bertanggung jawab. Bukankah anak ini benar-benar takut membuat marah ini? Otak Lu Xiyu dan yang lainnya menjadi kosong, dan mereka mengulurkan tangan untuk menutupi mulut mereka, karena takut mereka akan berteriak. Orang gila lengkap. Mereka tidak bisa tidak bersyukur karena mereka lebih sedikit berbicara, jika tidak, hasilnya akan sama dengan Liu Weicheng. Orang ini terlalu kejam. Tidak lama kemudian, staf keamanan hotel semua bergegas setelah mendengar gerakan itu. Sebanyak 11 orang, banyak di antaranya adalah master kelas 1. Berhenti, lepaskan Liu Shao, pegang kepalaku dan jongkok. Kalau tidak, risiko Anda tanggung sendiri.
Seorang penjaga keamanan dengan mata tajam menatap Li Dong dan berhenti. Li Dong tanpa ekspresi, mengabaikan penjaga keamanan, tatapannya masih tertuju pada tubuh Liu Weicheng, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin? Liu Weicheng mengangguk dengan keras. Kesadarannya sedikit kabur, bercampur dengan suara bocor memohon belas kasihan, aku salah, aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu, maaf. Dia benar-benar panik. Sejak kecil, dia tidak pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa pihak lain berani membunuhnya di depan begitu banyak orang. Sebenarnya, selama Li Dong mau, dia benar-benar bisa melakukannya. Tentu saja, dia juga tidak akan melakukan ini. Belum lagi pihak lain tidak bersalah atas kematian. Alasan yang lebih penting adalah Li Dong tidak ingin mengotori tangannya karena sampah ini. Dia berdiri, melepaskan tangannya, mengambil tisu basah dari satu sisi meja, dan menyekanya dengan lembut. Nak, tidakkah kamu mendengar? Kami telah memanggil polisi dan berjongkok dengan kepalaku, jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Penjaga keamanan menatap Li Dong dan mengulanginya. Dia telah menyadari keseriusan masalah ini, bagaimanapun, Tuan Liu dipukuli di Hotel Millennium, dan hotel mereka juga bertanggung jawab. Li Dong mengabaikannya, dia mengambil segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, menyerahkannya kepada Lin Yurou, dan kemudian mengambilnya sendiri. Kemudian dia mengambil tangan Lin Yurou dan pergi ke sofa untuk duduk. Dengan membelakangi mereka, Li Dong memiringkan kaki Erlang dan dengan lembut mengguncang piala itu. Benar-benar seperti orang yang baik-baik saja. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka memikirkan perilaku yang tak terhitung jumlahnya dari anak ini. Seperti melarikan diri, menyerah, menyesali dan sebagainya. Tetapi mereka hanya tidak menyangka bahwa anak ini masih ingin duduk dan minum. Nima, apakah anak ini bodoh? Atau apakah Anda memiliki latar belakang? Lu Xiu tenggelam dalam pikirannya, samar-samar dia ingat bahwa Li Yuling meminta pria itu menjadi Tuan Li. Namun, Zonghai tampaknya tidak memiliki keluarga kaya dengan nama keluarga Li, bahkan keluarga kaya dengan nama keluarga Li pun tidak. Meskipun dia berasal dari Xiangjiang, Zonghai sering datang ke sini. Karena itu, dia mengenal baik keluarga besar Zonghai. Tubuh Lu Xiu bergetar, sedikit takut, dia datang ke sisi Li Yuling dan berbisik, Yuling, siapa orang ini? Dia memprovokasi keluarga Liu, bukankah dia mencari kematian? Mengapa kamu bahkan tidak mendengarkan bujukanmu? Wajah Li Yuling pucat, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Xiu, dia buru-buru berbisik, jangan bicara omong kosong, Liu Weicheng yang menyebabkan masalah kali ini, lebih baik kita biarkan saja. Tentu saja dia tidak berani peduli dengan hal semacam ini. Bahkan jika keluarganya memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Liu, dia tidak berani peduli. Hanya bercanda, bahkan Versas terganggu oleh Tuan Li itu, tetapi pihak lain itu seperti orang yang baik-baik saja. Berdasarkan ini saja, semua orang yang hadir tidak memenuhi syarat untuk mengurus masalah ini. Tidak lama kemudian, ada kehebohan dari kerumunan. Penjaga keamanan yang mengepung Li Dong memberi jalan satu demi satu. Kemudian, saya melihat seorang pria berusia 30 tahun perlahan-lahan muncul. Pria dengan setelan jas yang layak, mengenakan kacamata kawat emas, memiliki wajah dingin dan sedikit cahaya bangga di matanya. Ketika Li Yuling melihat pria ini, dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia Zeng, He Zeng, bos di belakang Millennium Hotel, terkejut. Anda harus tahu bahwa tidak ada vegetarian di pucuk. Pimpinan industri hotel, dan kemampuan di baliknya sangat kuat. Meskipun keluarga He di Zonghai tidak sebagus keluarga Fan, itu pasti lebih baik daripada keluarga Han. Yang paling penting adalah bahwa keluarga He di Zonghai benar-benar hitam dan putih. He Zeng mengambil alih bisnis keluarga di usia yang begitu muda, orang bisa membayangkan betapa bagusnya pihak lain.
Poin kuncinya adalah Ibu Liu Weicheng berasal dari keluarga He. Jika Anda menghitung hubungannya, He Zeng adalah sepupu Liu Weicheng. Sudah berakhir, anak itu pasti sudah berakhir. Tidak hanya Lu Xiyu yang berpikir begitu, tetapi semua orang di ruangan itu juga berpikir begitu. Tatapan mereka pada Li Dong menjadi sedikit simpatik. Hanya wajah Li Yuling yang tetap tidak berubah. Karena dia tahu bahwa bahkan jika keluarga He maju, itu pasti tidak cukup. Bahkan keluarga Fan tidak dapat membantu Tuan Li ini. Bahkan jika keluarga He dan keluarga Liu bertambah, mereka akan berlutut. Apa yang telah terjadi? He Zeng memasukkan tangannya ke saku celananya, berkata dengan dingin. Tuan He, Sao Liu. Seorang penjaga keamanan ragu-ragu. Mata He Zeng langsung melihat Liu Weicheng yang penuh darah di tanah. Matanya sedikit menyusut, tinjunya tiba-tiba mengepal. Siapa yang berani memindahkan keluarga Liu ke wilayah Laosu? Dia berjalan mendekat, membantu Liu Weicheng berdiri, dan berkata dengan prihatin, Weicheng, siapa yang memukulmu seperti ini? Suara He Zeng sangat dingin, dengan kemarahan yang mengerikan. Bergema di lobi hotel. Liu Wei seperti melihatnya, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dia dengan cepat menunjuk ke Li Dong, yang menghadap mereka dengan punggungnya, mengguncang suaranya, Saudara Zeng, kamu membantuku membunuhnya, aku ingin dia mati, mulutku hancur olehnya dan dicabik-cabik padaku. Busukkan mulutnya, aku ingin keluarganya menguburnya. Karena semua giginya patah, dia tergagap, tetapi He Zeng masih mendengarnya dengan jelas. He Zeng menjual Liu Wei kepada seorang penjaga keamanan, dan memerintahkan, kirim dia ke rumah sakit dan serahkan padaku di sini. Petik 2. Penjaga keamanan hendak membawa Liu Weicheng pergi, tetapi didorong oleh yang terakhir. Jangan sentuh saya. Liu Weicheng dengan muram menatap Li Dong tidak jauh, dia ingin melihat orang ini mati dengan matanya sendiri, jadi dia tidak akan pergi kemana-mana. Wajah He Zeng dingin, dia berjalan menuju Li Dong. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang tidak memiliki mata berani memindahkan keluarga Liu ke wilayahnya. Li Yuling menggigit bibirnya dan berdarah. Perkembangan masalah ini jauh lebih serius daripada yang dia kira. Mau tak mau dia mulai menelepon telepon ayahnya, dan akhirnya, dalam waktu sekitar setengah menit, telepon itu tersambung. Suara ayah terdengar di ujung telepon, dan Li Yuling buru-buru memberitahu tentang hotel itu. Setelah mendengarkannya, ayah Li Yuling di seberang jalan dengan cepat berkata, cepat. Berikan telepon itu kepada He Zeng. Mendengar kata-kata ini, Li Yuling sangat gembira. Dia berjalan, menghalangi jalan He Zeng, dan melewati telepon. He Zeng, jangan impulsif, ini panggilan ayahku, dia ingin memberitahumu sesuatu. He Zeng melirik Li Yuling, mendengar dingin, dan menamparnya. Terkunci. Ponsel Li Yuling terlempar olehnya sekaligus. Jatuh ke tanah. Li Yuling, Laosu menyarankan Anda keluarga Li untuk lebih baik berisik dan keluar. Li Yuling tercengang. Dia dengan baik hati melakukan perbuatan baik, tetapi diperlakukan seperti ini oleh pihak lain. Detik berikutnya, He Zeng sudah tiba di depan Li Dong dan berkata dengan dingin, kamu. Ketika kata itu jatuh, suaranya tiba-tiba berhenti. Untungnya, tenggorokannya terjepit tanpa ampun. He Zeng melangkah mundur tanpa sadar, matanya penuh horor. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. He Zeng benar-benar terpana saat ini. Karena dia menemukan pria di depannya, dia tahu itu. Tidak ada yang mengerti gelombang badai macam apa yang muncul di hati He Zeng saat ini. Dia menatap pria di depannya, tubuhnya bahkan gemetar. Karena orang ini adalah dewa jahat itu. Dia kebetulan berada di sana untuk apa yang terjadi di Hotel Juhao tempo hari. Dia secara pribadi menyaksikan dewa jahat ini membuat patriark keluarga Han menundukkan kepalanya di depannya dan mengakui kesalahannya.
Ini bukan yang paling mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan Versace dari keluarga Van diinterupsi olehnya. Selain itu, Versace juga memanggil orang-orang dari militer pada saat itu, tetapi dia memberi hormat kepada dewa jahat. Itu orang dari distrik Angkatan Laut China. Itu Versace dari keluarga Van. Sama seperti itu, yang di depannya dihapuskan. Yang menakjubkan adalah dia menghapus Versace, tetapi duduk di sini dengan anggun. Malam itu, Versace diinterupsi dengan kakinya dan dibawa keluar dari Hotel Juhao. Adegan itu hampir menjadi mimpi buruk di hatinya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah berita yang diterimanya kemarin. Saya mendengar bahwa pria yang mengalahkan Versace diundang secara paksa oleh Angkatan Laut China ke distrik Angkatan Laut China. Pada saat itu, semua orang mengira pria itu sudah mati. Bagaimanapun juga, keluarga Van tidak akan pernah membiarkannya keluar hidup-hidup. Namun, hasil akhirnya mengejutkan semua orang. Orang yang menghapus Versace tidak hanya keluar dari wilayah Angkatan Laut Zhonghai tanpa cedera, tetapi keluarga Van, orang tua Versace, dan saudaranya, masuk penjara. Apa metode ini? Apa kemampuan ini? He Zeng tidak bisa membayangkan. Tapi dia tahu betul bahwa dalam menghadapi yang satu ini, dia benar-benar bahkan tidak dihitung sebagai semut. He Zeng menarik napas dalam-dalam, dia merasa takut untuk pertama kalinya. Perlahan-lahan, dia melihat pria yang memegang gelas anggur merah di sofa mengangkat kepalanya. Tatapan acuh tak acuh lawan jatuh padanya, seolah-olah dia dikurung oleh kematian. He Zeng panik, butir-butir keringat besar keluar dari dahinya, dan seluruh kemeja dan jasnya basah kuyup. Melihat He Zeng belum melakukan apa-apa, Liu Weicheng berjalan mendekat dan mengingatkan, "Saudara Zeng, mengapa kamu linglung? Bantu aku membunuhnya." Terjebak. Ketika He Zeng bangun, dia menamparkan wajah Liu Weicheng dengan backhandnya. Tamparan ini sangat kuat. Prestasi Liu Wei tersungkur di tempat. Pada saat ini, mata semua orang melebar, membatu seperti patung. Bab 459. Apa situasinya? He Zeng adalah orang yang salah, kan? Otak Liu Weicheng juga kosong, dan akhirnya dia bangun dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Zeng, apa yang kamu lakukan?" "Denganku, aku memukul sesuatu yang tidak memiliki mata sepertimu." He Zeng meraung, matanya melebar, seperti singa gila. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, dia memasang senyum di wajahnya. Setengah melengkung, dan datang ke sisi Li Dong, penuh senyuman, "Tuan Li, mengapa Anda di sini juga?" "Apa?" Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, napas mereka sepertinya berhenti. Pernahkah mereka melihat sisi tersanjung dari He Zeng yang arogan? Kuncinya adalah lawan masih di wilayahnya dan mengalahkan sepupunya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh pada pria di sofa. Mereka tahu betul bahwa identitas orang ini benar-benar luar biasa. Kalau tidak, He Zeng tidak akan memiliki sikap hati-hati seperti itu. Di kejauhan, tubuh Lu Xiu bergetar ringan, matanya yang indah dipenuhi dengan keraguan, kejutan, dan ketakutan. Apa identitas pria bermarga Li ini? Dia bahkan menyapa He Zeng yang memberontak dengan senyum seperti itu. Sebelum dia bisa santai, He Zeng menyeret Liu Weicheng, yang masih bingung di tanah. "Kamu tidak memiliki penglihatan, tolong cepat menebus kesalahan Tuan Li, atau keluarga Liu kamu akan hancur juga." Langkah He Zeng sepenuhnya untuk menyelamatkan keluarga Liu. Dia yakin jika Liu Weicheng tidak meminta maaf hari ini, keluarga Liu pasti tidak akan selamat besok pagi. Liu Weicheng menatap He Zeng dengan mata terbelalak. Ketika dia ingin berbicara, dia melihat ketakutan di mata He Zeng. Ini adalah ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Liu Weicheng tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat berlutut di depan Ye Chen, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Li, maafkan aku." He Zeng menghela napas dan dengan cepat mengeluarkan kartu hitam dari sakunya, menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, sepupu saya tidak memiliki mata yang panjang.
Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat. Kali ini tangan Anda kotor. Benar-benar tidak seharusnya. Petik 2. Gulungan. Li Dong berkata dengan dingin. Dia benar-benar tidak tertarik membuang-buang waktu dengan orang-orang ini di sini. Kali ini saya datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan Lin Yurou, sehingga Lin Yurou bisa mendapatkan sedikit pengetahuan dan omong-omong untuk menghabiskan waktu dengan mentalitas bermain. Tapi saya tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Ya. He Zeng menarik Liu Weicheng keluar. Setelah itu, langsung memerintahkan security dan petugas untuk menjaga ketertiban di sini. Akibatnya, lelucon itu tidak berantakan. Untungnya, tidak terlalu banyak orang di ruang perjamuan, jika tidak, dampaknya pasti lebih mengerikan. Perlahan-lahan, pemandangan aneh muncul di seluruh aula perjamuan. Dengan sofa Li Dong sebagai pusatnya, tidak ada yang berani duduk dalam lingkaran sejauh 10 meter kecuali Li Dong dan Lin Yurou. Ini terlihat sangat aneh. Dalam hal ini, Li Dong senang dan santai. Tidak lama kemudian, Li Yuling dan Lu Xiyu mengumpulkan keberanian dan berjalan mendekat. Lu Xiyu menggigit bibir merahnya dengan ringan, menatap Li Dong, dan berkata, Tuan Li, gadis kecil itu baru saja menyinggung Anda, jadi dia meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Tubuhnya sedikit condong ke depan, memperlihatkan sentuhan putih dan kepenuhan yang mempesona, yang paling menggoda. Melihat perilaku wanita ini, Lin Yurou memancarkan sentuhan kemarahan di matanya yang indah. Ada apa dengan wanita ini? Apakah Anda tidak melihat diri Anda di sana? Dia berani merayu Li Dong begitu terang-terangan dan tidak menempatkan dia di matanya sama sekali. Tapi Li Dong bahkan tidak melihatnya, dan dia bahkan tidak punya rencana untuk memperhatikannya. Lu Xiyu menyusut setelah makan, wajahnya sedikit jelek, dan meskipun dia sedikit marah, dia tidak berani menyerang. Pria ini adalah pria yang tampan, mengapa dia tampaknya tidak tertarik sama sekali? Apakah saya tidak tampan? Tetapi ketika dia melihat Lin Yurou yang sedikit marah, dan setelah melihat mata Li Dong yang sangat lembut pada Lin Yurou, dia merasa lega. Bagaimanapun, Lin Yurou bahkan lebih baik darinya dalam hal tubuh, penampilan, dan temperamen. Masuk akal jika pihak lain mengabaikannya. Meski begitu, Lu Xiyu masih merasa sedikit penyesalan di hatinya. Jika pria luar biasa seperti itu bisa tidur dengannya, itu pasti akan menjadi hal yang paling indah dalam hidup. Dan latar belakang pihak lain pasti sangat besar, jika tidak, dia tidak akan membiarkan He Zeng memperlakukannya dengan hormat. Sayang sekali pihak lain sudah menikah. Kemudian, Li Yuling mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Yurou, dan kemudian pergi bersama Lu Xiyu. Mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk tinggal, terutama Li Yuling jika dia tidak membawa orang ke sini, hal seperti itu tidak akan terjadi. Saat mereka pergi, tidak ada yang datang untuk mengganggu Li Dong dan Lin Yurou lagi. Keduanya berbicara dengan tenang, menunggu dimulainya pelelangan. 1 jam kemudian, seseorang keluar untuk mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai, dan semua orang diundang untuk masuk. Li Dong berdiri bersama Lin Yurou, dan mengikuti kerumunan itu ke ruang pertemuan di hotel. Di sini, lelang ini akan diadakan. Perlu disebutkan bahwa kedua wanita itu, Li Yuling dan Lu Xiyu, duduk di sebelah Li Dong dan Lin Yurou. Setelah saling menyapa, Li Yuling dan Lu Xiyu berdiskusi dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa akan ada air mata bintang legendaris dalam pelelangan ini, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Lu Xiyu menantikan keasliannya, itulah perhiasan yang paling kami dambakan oleh para wanita. Kali ini saya datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, hanya untuk melihat seperti apa air mata para bintang. Petik 2. Oh, jika pria yang kusukai dapat mengambilnya dan memberikannya kepadaku, dan membiarkan aku menikahinya di tempat, aku bersedia. Li Yuling tersenyum. Seperti yang dia katakan, ada kilatan kesedihan di matanya. Awalnya,
Pria favoritnya adalah Han Xiuming, tetapi setelah kejadian itu, dia akhirnya tahu bahwa di dalam hati Han Xiuming, dia tidak berbeda dengan pejalan kaki A. Dia juga menyerah. Berbicara tentang ini sekarang, dia masih merasa tidak nyaman. Yuro, apakah kamu datang ke pelelangan ini juga untuk air mata para bintang? Li Yuling bertanya. Lin Yuro terkejut. Dia tidak berharap orang lain bertanya pada dirinya sendiri. Dia melirik Li Dong tanpa sadar dan hendak berbicara. Pada saat ini, Li Dong berkata dengan lemah, "Ya, kalung air mata bintang itu, saya akan memesannya, saya akan memotretnya dan memberikannya kepada istri saya." Petik 2. Lu Xiu bertanya tanpa sadar, "Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa harga kalung itu?" "Tidak peduli berapa banyak, bahkan jika itu beberapa ratus juta, aku akan membelinya." Li Dong meliriknya dengan ringan. Mendengar ini, Lu Xiu tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara. Tapi ada kilatan kebencian di matanya. "Beberapa ratus juta, orang ini, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Apakah Anda pikir beberapa ratus juta adalah beberapa dolar? Bahkan jika itu dia tidak bisa mengeluarkan beberapa ratus juta, bahkan jika dia menggunakan keluarganya, tidak akan mudah untuk mengeluarkan beberapa ratus juta sekaligus. Apalagi merogoh kocek ratusan juta untuk membeli kalung." Meskipun Li Dong telah mengajar Liu Weicheng sebelumnya, Lu Xiu tidak berpikir bahwa pemuda ini dapat dengan mudah menghabiskan beberapa ratus juta untuk membeli kalung. Dia merasa bahwa pria ini membual. Bab 448. Li Dong memperhatikan matanya dan tidak peduli. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Lin Yuro membuka mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Li Dong, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Karena dia tahu bahwa hal-hal yang diputuskan Li Dong, bahkan dia, akan sulit untuk diubah. Namun, dia memutuskan bahwa jika Li Dong benar-benar harus menghabiskan beberapa ratus juta untuk membeli kalung, dia akan menghentikan semua yang dia katakan. Itu ratusan juta. Bahkan jika Anda menghabiskan uang, Anda tidak bisa menghabiskannya seperti itu. Segera, pelelangan dimulai. Tuan rumah setengah baya datang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh keluarga Jin saya. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang, saya mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai." Petik 2. Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Rumah Kim, Xiangjiang Jinjia. Dia masih mendengar tentang keluarga ini. Karena keluarga ini sangat kuat di Xiangjiang, tidak hanya memiliki master hebat yang bertanggung jawab, tetapi juga kekuatannya sendiri di militer sangat kuat. Selain itu, sumber daya keuangan juga sangat kuat. Li Dong tidak menyangka pelelangan ini akan diadakan oleh keluarga Jin, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu normal. Lagi pula, pelelangan tingkat ini hanya dapat dilakukan oleh keluarga di tingkat itu. Kemudian, pelelangan dimulai. Item pertama yang muncul adalah fonograf. Saya mendengar dari pembawa acara bahwa itu digunakan oleh penyanyi mati terkenal di Eropa dan Amerika Serikat, dan itu sangat terkenal. Sekarang setelah muncul, itu segera membangkitkan antusiasme semua orang dan mengikuti film. Dalam waktu kurang dari setengah menit, harga item ini naik dari harga awal 300.000 menjadi 800.000. Saat itu 1 juta, saya difoto oleh seorang wanita berpenampilan polos. Kemudian, item kedua, Li Dong kehilangan minat setelah membaca beberapa item. Hal semacam ini mungkin menarik bagi orang biasa, tetapi baginya, itu benar-benar tidak menarik. Tujuan utamanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini adalah air mata para bintang. Segera, lebih dari setengah jam berlalu. Pada saat ini, sebuah lukisan terkenal sedang dilelang dari panggung. Harganya naik menjadi 40 juta, dan akhirnya membiarkan seorang pria paruh baya berkacamata memotretnya. Item lelang berikutnya adalah item terakhir di sesi pertama. Itu adalah kalung batu permata bernama Tears of the Stars.
Petik 2. Tuan rumah tersenyum dan berkata, kalung ini berasal dari Pak Omo, seorang ahli perhiasan terkenal di dunia. Dia memiliki dua karya terkenal di dunia dalam hidupnya. Satu adalah air mata laut, dan yang lainnya adalah air mata bintang dari ini. Lelang. Petik 2. Harga awal adalah 60 juta yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 2 juta yuan. Petik 2. Mendengar ini, mata Li Dong bersinar sedikit. Kali ini dia membawa Lin Yurou untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Selain membiarkan Lin Yurou menambah pengetahuannya, apa yang dia lakukan juga adalah air mata para bintang. Air mata lautan sudah dimiliki Lin Yurou. Qiaoba memberikannya kepada Lin Yurou di awal, dan sekarang air mata bintang muncul. Li Dong secara alami ingin mengambilnya dan memberikannya kepada Lin Yurou. Mata indah Lin Yurou juga sedikit bersinar. Dia tidak tahu air mata para bintang, tapi sebelum datang, Li Dong sudah mengenalkannya padanya. Dia sudah memiliki Tears of the Sea, jadi dia secara alami sangat ingin tahu tentang Tears of the Stars. Adapun Li Yuling dan Lu Xiyu, mata mereka melebar saat ini, menatap lurus ke kalung yang dipajang di atas panggung, bahkan menahan napas, benar-benar tertarik oleh kecemerlangan yang mempesona. Air mata bintang, hal yang paling diimpikan oleh seorang wanita. 65 juta. Segera, seorang tuan muda berjas berteriak. Kalung ini sangat terkenal di dunia internasional. Jika Anda dapat membelinya, bahkan jika Anda tidak memberikannya kepada wanita tercinta Anda, itu hanya akan digunakan untuk koleksi, dan akan ada banyak ruang untuk apresiasi di masa depan. Jelas, ada banyak orang yang memegang ide ini. 68 juta. Petik 2. Seseorang menyalakan tanda itu lagi. 70 juta. Petik 2. Suasana hati Lin Yurou sangat gelisah ketika dia mendengarkan suara-suara yang terus terngiang di telinganya. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk berpartisipasi dalam lelang semacam ini, jadi dia belum pernah mengalami adegan seperti itu. Angka-angka yang terus-menerus berteriak terdengar seperti angka, tetapi jumlahnya puluhan juta. Apa konsep puluhan juta? Li Dong menggunakan puluhan juta untuk membeli 10 villa, ditambah tanah kosong yang besar. Dan sekarang, setiap orang telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk memotret kalung yang mempesona itu. Lin Yurou menyadari bahwa hal semacam ini sangat berharga. Karena air mata bintang ini setenar air mata samudera yang dimilikinya, apakah itu berarti kalung air mata samudera juga bernilai puluhan juta? Memikirkan hal ini, Lin Yurou akhirnya terkejut. Tanpa diduga, hal-hal yang Bai Ye berikan padanya saat itu sangat berharga. Setelah mengetahui nilai dari hal semacam ini, Lin Yurou tidak ingin menganggapnya sebagai miliknya. Menurutnya, menghabiskan puluhan juta untuk membeli hal semacam ini tidak sepadan. Dia memandang Li Dong dan menemukan bahwa wajah Li Dong tenang, seolah-olah dia tidak berniat untuk mengambil tindakan, dan hatinya sedikit rileks. Tapi dia masih sedikit gugup. Aku takut Li Dong benar-benar akan menembaknya. Suamiku, jangan ambil ini, oke? Lin Yurou berbisik. Li Dong meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, Lin Yurou menggigit bibir merah terangnya dengan ringan. Kamu tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang, untuk membeli kalung, itu buang-buang uang. Petik 2. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Li Dong tersenyum. Tentu saja dia tidak setuju dengan Lin Yurou. Karena uang benar-benar hanya angka baginya. Uang yang dia miliki, bahkan untuk keturunannya, akan lebih dari cukup untuk beberapa kehidupan. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan hal yang berharga seperti startir, Li Dong tentu tidak ingin melepaskannya. Dia pasti akan menang. Melihat tekad Li Dong, Lin Yurou menghela nafas dalam hati, dan berhenti membujuk. Kemudian dia melihat kalung di atas panggung, juga sangat bersemangat. Air mata lautan yang dia miliki sudah sangat indah,
dan sekarang tampaknya air mata bintang-bintang di atas panggung bahkan lebih eye-catching dan lebih indah. Dia juga seorang wanita, dan tentu saja dia tidak memiliki perlawanan terhadap hal semacam ini. Lupakan saja, jika dia ingin membelinya, dia akan membelinya. Yang terpenting adalah saya akan bekerja lebih keras dan menghasilkan uang kembali. Petik 2. Lin Yuro menggigit bibirnya, berpikir dalam hatinya. 1 menit kemudian, harga kalung ini sudah mencapai 120 juta. Apalagi hanya 3 atau 4 orang yang menawar harga. Masing-masing dari orang-orang ini berasal dari keluarga kaya yang nyata, dan hanya orang-orang seperti ini yang mampu membayar harga setinggi itu. 125 juta. Suara lain terdengar. Begitu harganya keluar, salah satu dari ketiganya juga tenang. Bagaimanapun, air mata bintang memang berharga, tetapi dengan harga lebih dari 120 juta yuan, itu sudah merupakan bisnis yang merugi. Tuan rumah mengetuk meja dan berkata dengan keras, 125 juta, satu kali, apakah ada yang lebih tinggi? Bab 460. Orang kaya dengan tawaran tinggi berasal dari Xiangjiang dan namanya adalah Qiu Mingkai. Setelah harga ditawarkan, senyum terukir di sudut mulutnya. Jika seseorang memiliki harga yang lebih tinggi darinya, dia akan terus mengikutinya, intinya adalah 150 juta. Air mata bintang ini, dia juga pasti menang. Semua orang yang hadir berpikir bahwa air mata bintang hanyalah kalung perhiasan, tetapi bukan itu masalahnya. Namun, dalam hatinya, ia menganggap perhiasan ini sebagai hadiah yang sangat penting. Dia ingin memotretnya dan mengirimkannya sebagai hadiah di pesta ulang tahun ibunya. Hal langka seperti itu pasti akan membuat ibu bahagia. Ketika saat itu tiba, dia akan sangat yakin dengan posisi kepala keluarga. Tuan rumah melihat bahwa tidak ada yang terus menawar, dan hendak memalu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara samar terdengar, 200 juta. Mendengar 200 juta, semua orang menarik napas. Itu hanya kalung seseorang benar-benar membayar harga 200 juta yuan. Apakah ini gila? Punya uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Hah? Tatapan semua orang tiba-tiba jatuh pada sosok yang membuka mulutnya. Tentu saja itu adalah Li Dong. Pada menit terakhir, dia menawar. Ketika semua orang melihat tawaran itu, ternyata pria yang begitu muda dan tampan, mereka terkejut. Kemudian mereka mulai berbisik. Banyak orang diam-diam bertanya tentang latar belakang Li Dong. Lagi pula, langsung dari 125 juta, menjadi 200 juta sekaligus, melebihi 75 juta, keberanian semacam ini benar-benar menakutkan. Baik Li Yuling dan Lu Xiyu terkejut di mata indah mereka. Mereka menatap Li Dong, dan tanpa sadar menutup mulut mereka, tidak membiarkan mereka berteriak. Terutama Lu Xiyu, keterkejutan di hatinya seperti membalikkan sungai. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Li Dong sebelumnya hanya bercanda dan berpura-pura memaksa. Tanpa diduga, pihak lain benar-benar menawar. Dan satu tawaran adalah 200 juta. Ketika Qiu Mingkai mendengar harga ini, wajahnya menjadi pucat pasi. Seorang Cheng Yaojin terbunuh di tengah jalan, benar-benar mengganggu rencananya. Intinya, tidak mungkin dia terus menawar. 2 miliar, bahkan dia tidak bisa mengeluarkannya. Oke, pria ini menawar 200 juta, apakah ada yang lebih tinggi? Tuan rumah juga menjadi bersemangat dan bertanya dengan keras. Tidak ada yang menjawab. 200 juta, pertama kali. 200 juta, kedua kalinya. 200 juta, ketiga kalinya. Kesepakatan. Mari kita ucapkan selamat kepada pria ini. Petik 2. Mendengarkan kata-kata ini, Lin Yuro membuka mulutnya sedikit. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Kalung air mata bintang itu jadi berhasil difoto. Pada saat ini, Qiu Mingkai berdiri dengan panik, bagaimana mungkin membayar 200 juta? Saya tidak percaya itu pasti lelang Anda yang bekerja sama dengannya untuk menipu orang. Sebelum kata-kata itu selesai,
sesosok muncul di rumah lelang. Ini adalah pria berusia sekitar 30 tahun, sangat tampan, mengenakan setelan tunik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Milik aura master besar. Sosok ini muncul, disertai dengan suara yang sangat dingin. Apakah Anda menanyai keluarga jin saya? Semua orang yang hadir pasti kaget saat melihat sosok ini. Karena juru bicara keluarga Xiangjiang Jin akhirnya muncul. Meskipun Qiu Mingkai tidak tahu siapa pria di depannya, dia memahami reaksi orang-orang di sekitarnya, dan dengan cepat berkata, tidak, pria itu. Mendengus dingin, kemari, seret orang ini keluar dan patahkan tangan dan kakimu. Sangat mendominasi. Ini adalah dasar dari keluarga Jin Hong Kong. Qiu Mingkai dibawa pergi oleh dua pria berpakaian hitam. Di detik berikutnya dia berjuang dengan panik, dan bahkan berteriak, saya Qiu Mingkai, Anda tidak bisa menggerakkan saya. Mata pria itu dingin, dan dia berkata, saya menyatakan, keluarga Xiangjiang Qiu, mulai sekarang, tidak dapat lagi masuk ke pelelangan yang diadakan oleh keluarga jin saya, pelanggar, bunuh. Hanya beberapa kata yang menekan suasana di lapangan. Keluarga seperti Xiangjiang secara alami tidak tahu identitas pria ini, tetapi beberapa keluarga kaya nyata sangat jelas tentang apa arti kata keluarga jin. Setelah itu, pria itu melirik Li Dong di kursi, lalu membuang muka. Saya mengumumkan bahwa tahap kedua dari pelelangan sekarang akan dimulai. Tapi saya akan mengingatkan Anda bahwa final kali ini lebih berharga daripada air mata para bintang barusan. Saya dapat mengungkapkan bahwa itu adalah rahasia seni bela diri. Dasi San Kao, yang telah hilang, jangan lewatkan jika Anda tertarik. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan penonton berubah warna. Tai San mengandalkan seni bela diri yang telah hilang. Jika dibudidayakan oleh yang kuat dalam keluarga, kekuatan tempur pasti akan lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, biarkan master-master belajar, dan bahkan memiliki kesempatan untuk memajukan master-master. Untuk sementara, orang-orang dari semua keluarga besar mulai bernapas dengan cepat. Namun, ketika Li Dong mendengar kata-kata ini, dia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Posting gunung, dia akan melakukan hal itu juga. Karena itu, godaan ini sama sekali tidak menarik minatnya. Sekarang, lot pertama, gaun giok dengan benang emas, mulai dari 90 juta yuan. Petik 2. Lot kedua. Setelah Tears of the Stars tiba, Li Dong sama sekali tidak tertarik pada hal-hal lain. Bagi dia kebanyakan hal-hal yang tidak berguna. Pakaian giok emas itu, atau rahasia latihan lainnya, tidak berbeda dengan sampah di matanya. Tapi itu direbut oleh orang-orang dari keluarga besar ini. Pria Grandmaster dari keluarga Jin dengan santai menatap Li Dong. Dia menemukan bahwa sampai sekarang, Li Dong tidak membuat tawaran apapun setelah itu kecuali yang ada di sterilitir. Apakah pria ini hanya tertarik pada air mata bintang? Setelah lebih dari setengah jam berlalu, pelelangan selesai. Tishan yang mengandalkan cheat seni bela diri diambil oleh keluarga kaya dari utara. Tentu saja, Li Dong ini tidak peduli sama sekali. Setelah pelelangan selesai, seseorang membawa Li Dong ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, pria Grandmaster dari keluarga Jin berdiri di sana, dan ada beberapa anggota staf. Halo Tuan Li, Anda baru saja mengambil foto Tear of the Stars. Apakah Anda ingin menggunakan uang tunai atau kartu kredit? Seorang anggota staf yang tampan bertanya dengan senyum manis. Untuk dapat menembakkan air mata bintang-bintang dengan harga setinggi langit 200 juta sekaligus, ini jelas merupakan dukungan besar, dan itu harus diperlakukan dengan hormat. Gesek kartu Anda. Petik 2. Li Dong mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya. Melihat kartu hitam ini, pria Grandmaster dari keluarga Jin sedikit menyusut. Dia segera melihat bahwa ini adalah kartu hitam Bank Oriental, bahkan jika itu adalah keluarga Jin, hanya ada 2. Dan pria ini benar-benar memilikinya. Akibatnya, dia langsung memiliki keinginan untuk berteman satu sama lain. Halo, Tuan Li,
saya Jin Moran dari keluarga Jin Hong Kong. Saya merasa terhormat mengenal Anda. Petik 2. Jin Moran berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Li Dong. Li Dong meliriknya dan berjabat tangan dengannya. Baiklah, halo. Petik 2. Tuan Li, apakah Anda ingin tinggal untuk perjamuan berikutnya? Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam. Lupakan saja, aku masih punya banyak hal untuk dikerjakan, jadi mari kita bicarakan itu lain kali aku punya kesempatan. Petik 2. Li Dong menolak tanpa ragu-ragu. Setelah dia mengambil air mata dari bintang-bintang, dia langsung pergi dengan Lin Yurou. Ada yang salah dengan wajah Jin Moran. Dia secara pribadi mengundangnya di Zonghai ini. Siapa yang berani menolak dengan mudah? Orang kaya dan berkuasa yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin makan bersamanya. Pada akhirnya, orang ini melakukannya dengan baik dan menolak secara langsung. Apakah dia berpikir bahwa setelah mengambil foto air mata para bintang, dia akan benar-benar selesai? Dia mengundangnya untuk makan malam, benar-benar menyelamatkannya. Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Meskipun Anda mendapat air mata bintang, Anda masih harus memenuhi syarat untuk menahannya. Tanpa perlindungan yang kuat, Anda mencari kematian. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Jin Moran menatap punggung Li Dong dengan penyesalan. Pada saat ini, lantai 5 Millennium Hotel, ruang pemantauan. 3 satpam yang mengelola dan memantau telah jatuh ke tanah. Qiu Mingkai duduk di kursi, wajahnya sangat muram. Matanya penuh dengan kedinginan, dia menatap pria yang mencari pengawasan, dan bertanya, apakah kamu belum menemukannya? Pria itu mengangguk, lalu menyerahkan salinan dokumen itu kepada Qiu Mingkai. Di tablet, sebuah gambar ditampilkan. Li Dong lah yang menggesek kartunya untuk memberikan uang, dan kemudian mengambil air mata bintang ke dalam pelukannya, dan membawa Lin Yurou pergi. Tuan, menurut pengawasan, air mata bintang memang diambil oleh orang ini. Dia seharusnya tidak menipu orang dengan bersatu dengan keluarga Jin. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, Qiu Mingkai segera berdiri. Di matanya, ada pembunuhan dan panas. Apakah Anda yakin dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin? Seharusnya begitu. Dari sudut pandang pemantauan, Jin Moran tidak mengenalnya. Petik 2. Qiu Mingkai memandang Li Dong di gambar dan mencibir, tidak apa-apa, ya, saya bahkan berani memindahkan apa yang dilihat Qiu Mingkai. Saya pikir Anda benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Petik 2. Pergilah, aku akan bertemu anak ini sebentar. Kepercayaan diri macam apa yang dia miliki untuk memindahkan barang-barangku. Petik 2. Setelah Qiu Mingkai meninggalkan ruang pemantauan, Jin Moran juga datang ke ruang pemantauan, bersiap untuk membersihkan data pemantauan. Di masa lalu, masalah ini diserahkan kepada orang berikutnya untuk dilakukan, tetapi kali ini, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namun saat melihat beberapa satpam tergeletak di ruang pengawasan, wajahnya berubah. Dia jelas terlambat. Selain itu, sangat mungkin bahwa keluarga Qiu masuk ke ruang pemantauan. Karena dia tahu Qiu Mingkai pasti tidak akan melepaskannya. Melihatnya seperti ini, Li Dong dalam bahaya. Meskipun Li Dong menolak undangannya, dia masih mengagumi Li Dong dan tidak ingin melihat orang yang luar biasa seperti itu mati. Potensi emas. Tuan, saya di sini. Petik 2. Seorang pria paruh baya. Ikuti Li Dong dan yang lainnya, jika mereka dalam bahaya hidup mereka akan menembak sekali, sehingga dia dapat menanggung cinta keluarga Jin kita. Orang ini, saya ingin membawanya di bawah komandonya dan bekerja untuk Jin saya. Keluarga. Petik 2. Jin Moran memerintahkan. Ya Tuan. Pintu masuk ke Millennium Hotel. Li Dong dan Lin Yurou berjalan keluar pintu. Dia akan pergi dengan Lin Yurou. Tiba-tiba, rasa dingin melintas di mata Li Dong. Dia berkata kepada Lin Yujudo, aku merasa sedikit haus. Mari kita minum kopi dulu. Petik 2.
Lin Yurou tidak banyak berpikir, dan mengangguk, oke. Petik 2. Kemudian, keduanya berjalan ke kedai kopi Starbucks. Setelah memesan kopi, Li Dong berkata kepada Lin Yuju lagi, tunggu aku di sini dulu, dan aku akan keluar sebentar. Petik 2. Juga, Anda dapat mengatur ponsel Anda untuk menelepon saya, dan segera menelepon saya jika terjadi sesuatu. Petik 2. Meskipun dia tidak akan pergi jauh, paling banyak di jalan sebelah, jika sesuatu terjadi pada Lin Yurou, dia akan segera tiba. Tapi demi keamanan, biarkan Lin Yurou siap meneleponnya kapan saja. Lin Yurou mengangguk dan mau tak mau bertanya, lalu kemana kamu akan pergi? Aku mau ke toilet. Li Dong tersenyum. Berbicara, dia menarik beberapa tisu di tangannya. Lin Yurou memutar matanya. Tapi dia selalu merasa Li Dong sedikit aneh di hatinya. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dengan cepat. Petik 2. Tunggu aku kembali. Li Dong mengangguk dan buru-buru pergi. Hei, suami. Bukankah di kedai kopi ada toilet, mengapa kamu keluar? Pintu tertutup. Li Dong menghilang dari pandangannya. Meninggalkan kedai kopi, senyum tak berbahaya di wajah Li Dong tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, ada niat membunuh yang dingin. Tatapannya yang acuh tak acuh melesat ke kerumunan. Kamu seharusnya tidak tahu prinsipku. Setiap ancaman, aku akan dicekik di buayan. Petik 2. Li Dong bergumam, berjalan menuju jalan berikutnya. Tidak banyak orang di jalan itu, dan ada gang dengan beberapa tong sampah. Jelas stasiun pembuangan sampah di jalan. Dan tidak jauh. Tuan, anak itu sepertinya telah menemukan kita, kata seorang lelaki tua. Temukan? Bagaimana kalau menemukan kita? Kata Qiu Mingkai dingin. Tuan, bagaimana dengan wanita di kedai kopi? Wanita itu terlihat cukup baik. Ketika anak laki-laki itu ditangani dan air mata para bintang diambil, saya akan memanjakannya dengan baik. Ketika saya sudah cukup bersenang-senang, saya akan menjualnya ke Afrika sebagai pelacur. Petik 2. Qiu Mingkai berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan kedengkian. Menurut pendapatnya, jika orang itu tidak meneteskan air mata bintang-bintang di tengah jalan, dia tidak akan begitu muram saat itu. Itu tidak akan dibuang di depan umum oleh orang-orang dari keluarga jin, dan tidak akan diperingatkan seperti itu oleh keluarga jin. Karena itu, di dalam hatinya, bukan Jin Moran, tetapi Li Dong yang membuatnya sangat malu. Untuk Li Dong, dia tidak sabar untuk memotong Li Dong ribuan kali, dan Lin Yurou di samping Li Dong secara alami dibenci olehnya. Saat Qiu Mingkai berbicara, kelompok mereka dengan cepat mengikuti Li Dong. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang ke gang dan melihat seorang pria dengan punggung bersandar ke dinding, memegang handuk kertas di tangannya dan membuat bola. Kemudian dengan jentikan jarinya, bola kertas itu menyapu sebuah lengkungan dan langsung mengenai pipi Qiu Mingkai. Setelah menunggumu 1 menit 5 detik, akhirnya datang. Petik 2. Qiu Mingkai menyentuh pipinya tanpa sadar, dan langsung menemukan noda darah samar, wajahnya sedikit berubah. Bisakah bola kertas toilet mengeluarkan kekuatan seperti ini? Apakah anak itu ahli seni bela diri? Untuk beberapa alasan, dari saat dia melangkah ke gang ini, dia selalu merasakan aura tak terlihat yang kental. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia pria itu. Dia mengabaikan pikiran konyol di benaknya dan berjalan menuju pria itu selangkah demi selangkah. Orang-orang yang dia bawa, terutama lelaki tua itu, adalah tuan yang kuat. Selama itu bukan master atau master besar, dia pasti bisa berjalan menyamping di Zonghai. Anak laki-laki di depannya terlihat seperti wajah putih kecil, dengan sedikit uang paling banyak, kekuatan seperti apa yang bisa dia miliki. Bola kertas tadi pasti hanya kebetulan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.